Selandia Baru atau New Zealand. Halo, bersama saya Susi dari channel Cerita Miana. Kali ini saya ingin menceritakan tentang Selandia Baru atau New Zealand yang dikenal dengan keindahan alamnya yang sangat indah, bahkan disebut surga di dunia yang terakhir. Selandia Baru berlimpah dari hasil pertanian dan peternakan. Selandia Baru aman dari ular karena tidak ada ular di sana. Tidak ada hewan yang mematikan di Selandia Baru. Jumlah domba di Selandia Baru lebih banyak, sekitar 5 kali dari jumlah penduduk di Selandia Baru sendiri yang berjumlah hanya sekitar 5,3 juta orang. Penduduk asli di Selandia Baru adalah orang Maori. Penduduk asli menyebut Selandia Baru adalah Aotearoa, atau artinya tanah berawan putih panjang. Selandia Baru diberi nama New Zealand dalam bahasa Belanda dan atau Nova Zealandia dalam bahasa Latin dan atau New Zealand oleh kartografer Belanda, salah satunya Johan Blauw, untuk menghormati Zeeland, tanah laut di Belanda. Nama itu berasal dari provinsi Zeeland di Belanda yang dipilih setelah penjelajah Abel Tasman menemukan pada tahun 1642 bukan ditemukan oleh Inggris. Tingkat korupsi di Selandia Baru sangatlah rendah. Selandia Baru merupakan negara teraman kedua di dunia. Burung kiwi adalah hewan yang dikenal dari Selandia Baru. Pemandangan alam, gunung, hutan, danau, dan pantai sangatlah indah. Selandia Baru menjadi lokasi syuting The Lord of the Rings karena keindahan alamnya. Iklim bervariasi di Selandia Baru. Di utara memiliki iklim lebih hangat. Di selatan memiliki musim dingin yang lebih dingin dan sering bersalju di atas pegunungannya. Selandia Baru memiliki keindahan gua yaitu Glowworm Cave di Waitomo. Di tempat ini adalah tempat larva dan kunang-kunang menciptakan cahaya biru yang sangat indah. Cahaya tersebut berasal dari proses bioluminescensi alami yang digunakan oleh larva untuk menarik mangsa. Saat naik perahu dan melintasi sungai bawah tanah, akan terasa sedang berada di sebuah galaksi. Suasana hening dan tenang, hanya ada suara tetesan air dan pemandangan ribuan cahaya indah yang bergantungan di bagian atas gua. Karena keindahannya sering disebut surga di bawah tanah. Selandia Baru memiliki Pingin White Terraces, sebuah tempat yang serasa di keindahan surga, yang memiliki kolam-kolam air berundak-undak dengan warna airnya biru kehijauan serta pemandangan di sekitarnya sangat mempesona, disebut keajaiban dunia ke-8. Namun sayangnya akibat letusan Gunung Tarawera, semua keindahan tersebut lenyap dalam sekejap pada tahun 1886 pada bulan Juni. Sinyal keanehan bermunculan. Danau Tarawera bergejolak. Ada suara bergemuruh dari kedalaman bumi. Muncul cahaya aneh tampak di langit. Tak ada yang mengetahui jika akan ada bencana yang sangat dahsyat. Tepatnya sebelum matahari terbit, Gunung Tarawera meletus. Akibat letusan tersebut terdapat 3 celah besar yang menyemburkan lava, batu pijar, abu panas ke udara. Dalam hitungan jam, semua desa di sekitar gunung terkubur. Yang sangat disayangkan, keindahan Pingin White Terraces yang merupakan sebuah kebanggaan Selandia Baru ikut lenyap tertimbun material vulkanik. Sekitar lebih 100 jiwa meninggal akibat letusan gunung tersebut. Hal tersebut menjadikan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah Selandia Baru. Lebih dari 1 abad, penduduk Selandia Baru
mengira keindahan yang dimiliki oleh Pink and White Terraces akan lenyap selamanya. Ternyata pada tahun 2011 ada ilmuwan yang menemukan di dasar danau Roto Mahana, Selandia Baru memiliki cara agar dapat mencegah dan menghentikan anak muda di bawah umur merokok. Ada batas usia legal merokok dimulai pada usia 21 tahun. Kemudian diterbitkan undang-undang yang melarang penjualan produk tembakau pada warganya yang terlahir pada tahun 2009 sampai selanjutnya. Hal tersebut diharapkan menciptakan a smoke-free cohort atau sekelompok anak muda yang dilindungi oleh negaranya dari rokok. Ada sebuah misteri dari negara Selandia Baru. Jika kita mundur pada 85 juta tahun yang lalu, bentuk Selandia Baru lebih luas dibandingkan yang saat ini. Selandia Baru adalah benua ke-8 yang sebagian tanahnya lenyap. Selandia Baru terlalu dingin untuk ular hidup. Jadi Selandia Baru adalah sebuah negara yang bebas ular di dunia. Penyebabnya karena ular tidak pernah berevolusi di Selandia Baru dan tidak ada ular yang dapat menyeberangi lautan menuju Selandia Baru. Jika mendengar nama negara Selandia Baru, yang terpikir adalah sebuah negara yang bagai surga, pegunungan hijau, danau nan biru, bak kristal, udara yang bersih. Namun sisi lain Selandia Baru adalah biaya hidup yang sangat tinggi, krisis perumahan karena harganya sangat mahal sehingga warga lokal, generasi muda tak bisa membeli rumah. Akibatnya, banyak warga negara Selandia Baru, generasi Kiwi, yang berimigrasi. Milford Sound Biobiotai adalah fjord di Konik dan merupakan situs warisan UNESCO di Taman Nasional Fiordland di Pulau Selatan Selandia Baru. Merupakan salah satu keindahan gunung dengan tebing curam yang dramatis, curah hujan yang tinggi, dan terdapat kabut serta air hujan di sana menimbulkan air terjun tinggi yang tampak seperti Starling Falls selama hujan berlangsung dan puncak Mitra Peak. Tempat ini dibentuk oleh gletser jutaan tahun yang lalu. Tebing-tebing tersebut menjulang dari laut dan merupakan salah satu dari 8 keajaiban dunia. Selandia Baru dikenal sebagai negara paling hijau dan paling damai di dunia. Tidak ada perang, korupsi rendah. Semua warganya memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang baik. Namun ratusan ribu warga Selandia Baru berimigrasi. Mereka meninggalkan negaranya. Selandia Baru dikenal sebagai negara yang kaya dan damai, hijau, namun ditinggalkan oleh penduduknya. Dilema, negara yang kaya tapi tak diingini oleh rakyatnya sendiri. Kenapa Selandia Baru tidak diingini oleh warga negaranya? Mengapa ratusan ribu warga negara Selandia Baru berimigrasi? Mereka meninggalkan negaranya yang terlihat terjamin masa depan warganya. Dilema. Negeri dengan alam yang menakjubkan, udara terbersih di dunia, sistem sosial yang stabil, tingkat korupsi rendah, standar hidup tinggi, pemerintahnya dijadikan panutan oleh banyak negara maju. Kenyataannya, dari kemakmuran tersebut hampir 15% dari warga negara Selandia Baru kini tinggal di Australia, setara dengan jumlah penduduk di Christchurch. Selandia Baru adalah sebuah pulau di ujung dunia, indah tapi terisolasi. Letaknya jauh dari jalur perdagangan besar dengan populasi penduduknya hanya 5,3 juta jiwa, hanya separuh warga di Jakarta saja. Negara sekecil itu sulit menciptakan industri berskala global karena apapun yang dibuatnya di Selandia Baru bisa dibuat lebih cepat dan lebih murah jika dibuat di Asia atau Australia. Bahkan di sektor keuangan, investor akan lebih memilih Australia atau Singapura. Namun ada satu sektor yang kokoh, yakni sektor pertanian dan real estate. Peternakan sapi yang menghasilkan susu dan daging memberikan masukan besar. Namun, bergantung pada kecanggihan teknologi dan membutuhkan hanya sedikit tenaga kerja saja. Selandia Baru adalah produsen susu terbesar di dunia.
Produsen terbaik daging sapi dan domba serta pertanian yang kualitasnya tak tertandingi. Namun harga rumah yang terus melambung membuat harga rumah merupakan simbol kekayaan bagi segelintir orang saja. Generasi muda tak dapat membeli rumah di negaranya sendiri karena terlalu mahal untuk dicapai. Kesulitan ekonomi di Selandia Baru membuat warga negara Selandia Baru berimigrasi ke Australia. Di Selandia Baru, rumah simbol kekayaan dan petaka. Lebih dari setengah investasi berputar di sektor properti seperti menjual, menyewa, serta membangun juga membiayai rumah dan berakibat harga rumah yang melonjak sangat tinggi. Di Auckland, menduduki peringkat ke-7 sebagai pasar perumahan paling tidak terjangkau di dunia. Pemilik rumah di Selandia Baru kebanyakan warga Australia, jadi tidak terkenal larangan. Pensiunan kaya dari Sydney membeli villa. Harga rumah terus melonjak menimbulkan generasi muda Kiwi di Selandia Baru menyerah. Mereka berimigrasi ke Australia yang memberikan peluang kerja. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi simbol ketidakmampuan bagi generasi muda. Keindahan Selandia Baru tak cukup mengimbangi biaya hidup yang semakin tinggi. Australia merupakan magnet di seberang laut tanpa hambatan visa. Secara budaya, kedua negara ini seperti saudara dekat dengan bahasa yang sama. Sistem hukum serupa dan akses mudah bagi warganya untuk pindah bagi dua negara tanpa hambatan visa. Pindahnya profesional muda yang terampil dan akademisi menuju Australia. Bagi generasi Kiwi, Australia lebih memiliki peluang besar memiliki rumah, kualitas hidup lebih baik, dan masa depan yang stabil. Australia memiliki university dengan fasilitas lengkap, dengan harga terjangkau, dan memberikan kemudahan pinjaman bagi mahasiswa dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan di Selandia Baru. Sekian dulu cerita tentang Selandia Baru atau New Zealand. Sampai jumpa di cerita yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mau cerita apa lagi? Terima kasih sudah menonton.